Inilah kondisi Jakarta sejak beberapa bulan lalu. Polusi udara nampak menyelimuti langit ibu kota yang berdampak buruk bagi kesehatan jutaan warga Jakarta dan sekitarnya. Saya Siti Zahra Syabina. Saya Selviani Saputri, merupakan mahasiswa kampus Universitas Nasional. Nama saya Raisa Putra Raminta. Nama saya Elga Ranito. Nama saya Faifa Zahri Rianda. Keduanya sih pribadi juga, kadang umum. Pakai kendaraan umum. Saya menggunakan keduanya. Kadang saya naik kendaraan umum, kadang juga naik kendaraan pribadi. Sekarang sih saya lebih cenderung untuk kendaraan pribadi. Saya nggak bisa bawa kendaraan pribadi, jadi saya memilih untuk transportasi umum. Karena ya selain sebenarnya tetap dibilang efisiensi enggak ya. Karena kan kalau KRL tuh jalurnya tuh suka muter-muter kemana-mana kan. Tapi ya mengarah untuk lebih hemat aja sih, lebih hemat ongkos. Karena kadang-kadang tuh ini sih kayak tergantung situasi, karena kan saya rumahnya jauh ya di Bekasi. Kalau misalnya lagi ngampusnya itu jam siang, saya umum, tapi kalau pagi itu pakainya kendaraan pribadi. Nah, pertama tuh saya nggak bisa bawa kendaraan pribadi ya, entah itu motor atau mobil. Dan juga saya ngerasa karena saya tuh seringnya pakai Jaklingko, jadi lebih murah sih, dan itu tuh gratis Jaklingko. Dan juga berhenti di depan kampus, terus di depan rumah, jadi lebih efisien dan gak macet kayak gitu. Kalau lebih sering, saya sekarang lebih sering menggunakan kendaraan umum, dikarenakan ya jarak saya ke kampus tuh lumayan jauh, jadi kalau naik kendaraan umum tuh tidak terlalu capek gitu. Kalau untuk saya pribadi sih, saya sebenarnya 50-50 ya Kak, untuk menggunakan kendaraan pribadi dan juga transportasi umum saya masih sama-sama digunakan untuk saat ini. Keamanan sih enggak juga ya, karena apalagi kalau misalkan nanti berangkat pulangnya di jam rush hour gitu, kayak di jam pulang kerja itu kan penuh banget, terus apalagi KRL, TJ, MRT gitu pasti sumpek-sumpekan ya, itu agak gimana gitu ya, makanya sering terjadi tindakan pelecehan kan. Jadi enggak sih. Ada kalau misalnya nih ngambilnya mau kendaraan pribadi, karena kadang-kadang kalau pagi tuh kendaraan umum penuh banget, jadi lebih baik kayak kendaraan pribadi. Kalau untuk keamanan, kendaraan umumnya kan yang kita tahu nggak semuanya aman ya. Itu tuh tergantung diri kita juga. Cuma faktor lainnya lebih ke irit aja sih kalau pakai kendaraan umum kebanding motor pribadi atau ojol kayak gitu. Yang pasti kalau naik kendaraan umum tuh untuk harga lebih lebih terjangkau buat ongkosnya segala macem gitu. Oke. Kalau untuk kenyamanan sendiri sebenarnya dua-duanya sama-sama punya perbedaan ya Kak. Yang pertama itu kalau kendaraan umum itu kenyamanannya pasti kita meminimalisir untuk rasa capek kan. Karena kan kita udah capek di luar. Nah kalau kita naik kendaraan umum seenggaknya kita bisa beristirahat sebentar ya di dalam kendaraan umum itu. Cuma kalau untuk kendaraan pribadi itu enaknya kita tidak perlu mengantri. Jadi kayak kita dari tujuan itu langsung bisa pergi ke suatu tempat dengan menggunakan motor. Itu sih menurut saya kenyamanannya, mereka punya kenyamanan masing-masing ya untuk kedua hal itu. Peningkatan fasilitas, mungkin armadanya lebih banyak ya kan. Kalau dulu kan cuma di daerah-daerah tertentu aja nih yang dilewati sama transportasi umum ya kan, kayak busway atau KRL gitu. Tapi kalau sekarang tuh hampir meliputi berbagai daerah ya kan, apalagi di Jakarta ada Jaklingko, TJ, terus ada MRT, LRT gitu.
seperti itu sih. Kalau berapa lama? Kalau dari kendaraan umum ini baru-baru ini sih, jadi baru setahun ini. Kurang karena baru dan jarang kendaraan umum, jadi nggak tahu peningkatannya. Kalau menggunakan fasilitas ini dari SMA itu saya mulai pakai kendaraan umum itu Transjakarta. Kalau masa kuliah ini saya pakainya Jaklingko angkot gitu. Ada kalau dulu pas saya zaman SMA itu, dulu pas pembayaran Transjakarta itu masih bisa tunai dan itu masih ada keneknya. Jadi para penumpang itu tuh disamperin satu-satu sama keneknya. Tapi kan kalau sekarang semua memberlakukan yaitu pakai kartu ya. Jadi lebih efisien aja sih kalau kayak gitu. Nah, itu salah satu perubahan yang cukup dirasain sih buat saya gitu, pengguna transportasi umum. Kalau menurut saya untuk sekarang sudah memadai, cuman mungkin kadang masih ada beberapa masalah ya. Kadang mungkin ya setiap kita menunggu di halte apa di mana, kadang kita menunggu terlalu lama gitu. Jadi mereka belum konsisten gitu, sesuai yang saya bilang di awal tadi. Aku dari lahir di Jakarta, jadi aku kan sekarang 21 tahun, mungkin udah 21 tahun saya juga di Jakarta, jadi udah termasuk lama banget. Kan saya peningkatan itu saya ngerasa ada ya Kak, karena kan dulu Jakarta itu sebelum maksudnya setiap ganti gubernur kan pasti ganti kebijakan juga ya, dan itu salah satu yang paling dinotis itu adalah suatu transportasi umum Jakarta. Jadi menurut saya yang dulunya itu masih kurang responsif nih dari hal kayak busway, kereta atau enggak LRT, MRT, sekarang itu sudah banyak progres yang pemerintah buat untuk meminimalisir menumpuknya penggunaan transportasi itu. Contohnya kayak misalnya jalur busway. Sekarang jalur busway kan ada dua ya, yang di jalur dan juga yang di luar jalur. Nah itu kan suatu masukan atau enggak program dari pemerintah untuk tidak agar membuat masyarakat itu menumpuk dalam satu hal di halte itu. Jadi kayak pemerintah juga menambahkan banyak jalur busway juga. Jadi kayak yang rumahnya jauh-jauh itu tuh dia bisa terjangkau juga untuk menggunakan transportasi umum. Jadi ada peningkatan dari segi transportasi Jakarta ini menurut saya ada dan terus meningkat sih, semoga ya Kak. Menurut saya sih ya itu wajar aja. Bisa dilihat kan dari peningkatan tuh kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 itu tuh selalu meningkat tiap tahunnya kan. Jadi ya gak heran kalau di Jakarta tuh polusinya tuh paling buruk, bisa dibilang mungkin se-ASEAN tuh ya. Ya. Udah pasti berdampak sih, tapi lebih parah lagi berdampaknya yang pribadi, karena kan sekarang lihat kebanyakan walaupun kendaraan umum itu banyak, tapi tetap banyak yang menggunakan kendaraan pribadi. Jadi kalau buat berdampak ke polusi pasti lebih parah lah, makin parah gitu. Kendaraan pribadi, jujur saya ngerasa semakin banyak kendaraan pribadi ya semakin banyak juga gas emisi yang ada di dunia ini. Jadi saya ngerasa kalau kendaraan umum itu lebih menekan gas emisi sih, kayak gitu. Pasti berdampak ya, karena kan misalkan satu orang naik mobil di satu kota pasti kan tingkat yang naik kendaraan umum, kendaraan pribadi kan pasti lebih banyak. Jadi menurut saya kalau setiap orang naik kendaraan pribadi itu pasti akan berpotensi menambah kemacetan dan menambahkan polusi yang ada. Itu pasti akan berdampak ya Kak, karena kan namanya Jakarta itu terkenal dengan polusi udara yang macet. Itu salah satunya disebabkan oleh kendaraan umum ya, entah kendaraan roda 2, entah kendaraan roda 1 atau enggak transportasi umum. Itu bisa menjadi salah satu dampak yang signifikan untuk menyebabkan suatu ketidaknyamanan atau menciptakan polusi udara yang besar ya di Jakarta. Itu juga termasuk bisa. Menurut saya sih ya itu wajar aja. Bisa dilihat kan dari peningkatan tuh kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 itu tuh selalu meningkat tiap tahunnya kan. Jadi ya gak heran kalau di Jakarta tuh polusinya tuh paling buruk, bisa dibilang mungkin se-ASEAN tuh ya. Ya. Sih tadi kayak setidaknya dari Jakarta tuh lebih menekankan lagi kalau kendaraan pribadi itu lebih dikurangin aja, biar kebanyakan orang-orang yang menggunakan kendaraan pribadi lebih beralih fungsi ke kendaraan umum. Kalau kayak gitu, karena saya ngerasa transportasi umum itu udah banyak, lebih efisien, jatuhnya lebih murah. Apa salahnya kita coba pakai transportasi umum ya, dan menekan angka kemacetan juga kayak gitu. Menurut saya kalau untuk polusi yang meningkat itu orang-orang di kota di Jakarta itu bisa
menggunakan kendaraan umum ya. Karena kan maksudnya kalau kendaraan umum kan sekarang ya udah ada yang listrik gitu kan ya, kayak misalkan Transjakarta yang listrik kan pun sudah mulai banyak yang berseliweran gitu. Jadi menurut saya supaya mengurangi tingkat polusi, saya pikir ya naik kendaraan umum bisa lebih jadi pilihan yang bagus. Itu pasti udah jadi suatu hal yang akan wajib trending ya, atau lagi menyebabkan banyak masukan-masukan dari masyarakat. Karena pas terjadi hal itu juga menurut saya pemerintah agak kurang sedikit tidak responsif untuk hal itu ya. Jadi kayak mungkin masyarakat geram, kayak kenapa tidak ditindaklanjut seperti secepatnya, atau adakah peluang lain atau opsi lain untuk itu. Tapi masyarakat sudah mengeluh hal tersebut, pemerintah kurang tanggap untuk hal itu. Jadi mungkin itu menjadi suatu masukan ya dari saya untuk pemerintah Jakarta maupun masyarakat itu, mereka sama-sama harus saling kerjasama untuk meningkatkan suatu kota yang aman dari polusi udara.